Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal pertama dari saham UNVR. Nah, ini Unilever Indonesia pada kemarin baru keluar untuk laporan tahunannya, lalu sekarang sudah ada laporan keuangan kuartal yang pertama untuk tahun 2024. Di sini ada direkturnya, presiden direktur dan direkturnya. Presiden direktur yaitu Ben Yap, kemudian direkturnya ada Vivek Agarwal. Alamat kantor mereka ada di BSD Boulevard Barat. Di jalannya ada di BSD City Tangerang ya, di Green Office Park. Kalau kita lihat di sini untuk yang laporan keuangannya ini nilainya jutaan tapi bentuk rupiah. Kita lihat apakah perbandingannya dengan yang tahun lalu gimana. Di sini kalau dia tampilkan itu perbandingan dengan tahun 2023 ya, akhir tahun 2023. Untuk kasia ini agak sedikit berkurang dari 1 triliunan menjadi 400 miliaran. Kemudian piutangnya meningkat drastis ya. Piutang meningkat drastis dari 2,1 menjadi 3,8 triliunan. Persediaan berkurang, mungkin dipakai sehingga ada penjualan. Total asetnya kita lihat ya, dia dari 6 triliunan menjadi 7 triliunan. Dan tampaknya total asetnya meningkat. Tapi ini kan kita tahu sendiri lah ya, untuk Unilever ini kinerjanya gimana. Nah, itu perlu dilihat beberapa tahun, jadi bisa lebih real datanya. Ini liabilitas jangka pendek. Kalau kita lihat utang usahanya itu meningkat. Kemudian untuk total hutangnya dari 13,2 triliunan menjadi 13,4 triliunan. Pada setahu kami kayak untuk yang perbandingan dengan tahun lalu, untuk yang tahunannya itu dia kinerjanya agak cukup baik untuk yang hutangnya, karena dia berkurang. Walaupun ekuitasnya pun ikut berkurang kalau tidak salah yang tahun lalu ya. Dan nanti kita lihat untuk yang kuartal pertama ini apakah ekuitasnya akan meningkat atau menurun. Wah, ini tampaknya dia meningkat cukup drastis ya, dari 3,3 triliunan menjadi 4,8 triliunan. Ini sebenarnya merupakan sebuah awal yang bagus kalau kita bilang untuk saham Unilever ini di kuartal pertama 2024. Tapi gak ada yang tahu ya, karena bisa saja kuartal pertama bagus, kuartal kedua bagus, kuartal ketiga malah anjlok. Gak ada yang tahu juga. Jadi semoga berharap saja yang lebih baik. Ini penjualan bersih kita lihat, dia kalau kita lihat dibandingkan dengan yang tahun lalu ya, yang 31 Maret 2024 ini agak sedikit berkurang dari 10 triliunan 10,6 menjadi 10 triliunan. Lalu bahan pemasaran dan lain. Tapi kalau kita lihat dari sini, semakin ke sini kayak mereka efisiensi semakin cukup bagus ya. Dimana kalau kita lihat beban umum dan administrasi kemarin tahun lalu sekitar 1 triliunan, sekarang hanya tersisa 700-an miliaran. Labanya kalau kita lihat ini meningkat. Mengapa meningkat? Tapi ingat, ini dia bandingkan dengan kuartal pertama 2023. Dia meningkat pun bukan karena penjualannya meningkat, tetapi karena mereka hemat. Ini bisa terlihat efisiensinya itu di beban umum dan administrasi. Kemarin 1 triliunan, sekarang 700 miliaran. Berarti dia akan berkurang kurang lebih 200 miliaran. Ya, berkurang 200 miliaran. Kalau kita kurangin dan tambah, nah sudah dapat hasilnya. Maksudnya itu efisiensinya, berarti mereka efisiensi jadi laba bisa lebih besar. Tetapi ada yang perlu dilihat juga, di mana yang tahun lalu itu pembayaran kepada pemasok itu 7,9 triliunan, sekarang cuma 7,8 triliunan. Nah, itu perlu dilihat juga, semua perlu dilihat. Jadi gak bisa hanya bilang labanya segini kuartal ini berarti bagus. Nah, gak bisa gitu juga. Jadi perlu dilihat laporan keuangannya, perlu dilihat secara menyeluruh. Di sini ada dijelaskan arus kasnya itu untuk investasi minus 400-an miliaran. Kalau yang investasi menurut kami cukup bagus, tetapi kalau yang operasional kayaknya agak kurang bagus. Karena banyak mereka tutup per kuartal itu malah mereka membutuhkan uang. Tapi gak bisa dibilang juga ya, mungkin pasar itu ada proyek ataupun persediaan mereka perlu stok banyak atau gimana ya. Ini ada presiden komisaris yaitu Sanjay Mehta, kemudian ada komisarisnya masih tetap sama, ada Alexander Deborah Ignatius Alisa dan Fauzi Iksan. Nah, ini jadi untuk yang komisarisnya
Ini kayak nggak ada yang berubah, tapi nanti kita lihat untuk yang jajaran direksinya ada yang berubah atau enggak. Dan tampaknya ada perubahan, terutama di Presiden Direktur dari Ira Novianti menjadi Benji Yap. Dan direkturnya ini mengalami sedikit perubahan, di mana ada beberapa nama yang dulu ada sekarang udah gak ada, seperti Sandeep Kohli. Nah, dan tadi ada satu lagi ya kayaknya. Memang ada beberapa perubahan di manajemen dari saham Unilever ini. Tapi semoga saja dengan perubahan direksi, perubahan manajemen itu akan menjadikan perusahaan Unilever ini lebih berkembang, khususnya yang di Indonesia. Karena Unilever ini setahu kami dia memang tersebar di berbagai belahan dunia ya. Jadi ini udah internasional, sayangnya tentunya bukan di IHSG saja. Di sini ada kas dan setakas. Kita lihat kasnya tadi berkurang ya, bukan cukup drastis, memang ini berkurang cukup drastis dari 700-an miliaran, sekarang hanya tersisa 100-an miliaran. Bahkan yang di Deutsche Bank Jakarta dari 500 miliaran sekarang menjadi 91 miliaran. Namun kita lihat juga, misalnya kita ingin tahu nih, ini kita tinggal lihat Deutsche Bank itu di mana, entah di Jerman atau di mana. Nah, berarti itu kemungkinan kas besarnya itu ada di sana. Ini ada piutang usaha, ada pihak ketiga. Rupiah, wah ini meningkat nih piutang usahanya dari 2,2 triliunan menjadi 3,9 triliunan. Dan pihak berelasi meningkat ya, tapi gak cukup banyak lah. Dan sebenarnya banyak loh kalau kita konversikan ke rupiah, anggap saja ini berarti 30 miliaran ya peningkatannya untuk pihak berelasi selama 3 bulan. 3 bulan, mengapa kayak dibilang 3 bulan? Karena ini kuartal pertama. Lalu ini ada pihak berelasi, wah ini pihak berelasi banyak juga. Ada Unilever Asia Private Limited, ada Unilever Philippines, ada Unilever RFM Ice Cream. Nah, ada es krim juga nih, siapa yang suka es krim? Ini ada Unilever Ghana, Unilever Vietnam International, Malaysia Holding SDN BHD. Nah, entah kenapa kalau kita lihat kebanyakan untuk yang Malaysia ini, dia selalu ada SDN BHD, walaupun kami nggak tahu itu kenapa. Tapi misalnya kalau ingin cari tahu, itu bisa lihat juga di internet sendiri. Dan kami mungkin akan search juga karena semuanya belajar ya. Ini ada Unilever, di sini ada Lancar. Nah, analisis umur piutang usaha, tapi kayaknya cash flow-nya cukup bagus ya. Memang menurut kami untuk perusahaan internasional rata-rata cukup bagus. Persediaan oke, menurun seperti yang kita bilang dari awal. Dan mengapa yang tadi ya, mengapa kita bilang rata-rata perusahaan internasional ataupun yang cukup besar itu cukup bagus cash flow-nya. Mengapa? Karena kebanyakan menurut kami brandnya. Ketika seseorang melihat bahwa sebuah perusahaan itu adalah sebuah perusahaan besar ataupun internasional, mereka akan lebih segan. Jadi kalau ada hutang, nah cepat bayar, nah kayak gitulah ya. Dan begitu juga kalau misalnya mereka mau bayar hutang, kemungkinan besar kalau hutangnya bagus, itu utangnya bagus. Nah, walaupun mungkin ada beberapa yang sedikit melenceng, nah itu mungkin ada kepentingan tertentu. Jadi rata-rata kalau kita ya kayaknya utang bagus ya. Apalagi yang perusahaan yang sangat besar seperti ini, brand Unilever ini seharusnya lebih disegani ya. Nah, di sini kita lihat ada utang usaha. Utang usaha ini meningkat, tapi masih oke lah ya. Nanti kita lihat itu gimana. Dan tampaknya tadi kita lihat utangnya itu memang bagus ya. Utang bagus, ibaratnya jangka waktunya yang udah 30 hari dan lewat gitu masih oke. Ini ada pemegang saham yang masih dipegang oleh Unilever Indonesia Holding BVUIH. Nah, sebesar 80% kalau tidak salah tadi. Tampaknya gak ada yang berubah. Ini ada aset dan liability, dan ini labanya. Laba segmen kalau kita lihat di sini, kebutuhan rumah tangga itu pendapatannya paling besar. The second is makanan dan minuman. Berarti kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh, home and personal care. Tapi kalau kita lihat jumlahnya kayaknya berkurang ya. Nah, tapi walaupun itu kebutuhan rumah tangga tetap yang paling besar.
Maka tuh saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.